Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Tutor dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ale Ananta, mahasiswi semester 2 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pelajaran Pancasila dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Mari kita telusuri bersama bagaimana para pendiri bangsa merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Perjalanan kelahiran Pancasila dimulai pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang pertamanya. Dalam sidang ini, Jepang saat ini mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua, memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh Indonesia untuk merumuskan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan nasional, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Proses perumusan tidak berjalan mulus. Terdapat perbedaan pandangan mendasar, terutama mengenai hubungan antara agama dan negara. Setelah melalui pembahasan intensif oleh Panitia 9, lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam piagam ini, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang dikenal sebagai 7 kata. Momentum penting terjadi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta memberikan masukan dari Alexander Andries Maramis yang menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang beragama Kristen. Pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa, para tokoh Islam yang bergabung dalam Panitia 9 termasuk Kibagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Abi Kusno Tojo Kuroso dengan besar hati menyetujui penghapusan 7 kata tersebut. Keputusan ini menghasilkan rumusan Pancasila yang kita kenal hingga saat ini. Bapak Tutor dan teman-teman yang saya hormati, dari peristiwa bersejarah ini terdapat beberapa nilai dasar Pancasila yang dapat kita identifikasikan. Pertama, sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Setiap pihak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pandangannya. Yang kedua, sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Para tokoh bangsa menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan yang lainnya. Kesediaan tokoh-tokoh Islam untuk mengubah rumusan sila pertama merupakan pengorbanan besar demi menjaga keutuhan NKRI yang baru akan diproklamasikan. Yang ketiga, sila pertama dan kedua tentang ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Rumusan terakhir dari Pancasila ini mencerminkan suatu penghormatan terhadap pluralitas agama dan budaya di Indonesia, sekaligus menjamin bahwa negara mengakui eksistensi Tuhan tanpa mendiskriminasi pemeluk agama tertentu. Dengan demikian, Pancasila bukan sekedar kompromi politik, melainkan hasil gabungan pemikiran filosofis yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang beragam, namun tetap kokoh bersatu. Sejarah ini memberikan pelajaran berharga bagi generasi muda seperti kita. Pertama, pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan di era digital seperti sekarang. Kita sering menyaksikan nih bagaimana perbedaan pendapat di media sosial dengan mudah berubah menjadi konflik dan perpecahan. Padahal pendiri bangsa dengan perbedaan ideologi yang jauh lebih mendasar mampu mencapai kesepakatan melalui dialog yang lebih dewasa. Kedua, kebesaran jiwa dalam menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sikap para tokoh Islam yang rela mengubah rumusan Piagam Jakarta mengajarkan kita bahwa kita perlu mengalah bukan karena lemah, tetapi karena memiliki visi yang lebih besar tentang masa depan bangsa. Yang ketiga, penghargaan terhadap kebinekaan sebagai kekayaan bukan ancaman Indonesia. Indonesia yang beragam dari suku, agama, ras, dan budaya justru menjadi kekuatan ketika kita mampu mengelolanya dengan bijaksana. Sebagai yang telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab nih untuk meneruskan semangat para pendiri bangsa, bukan hanya dengan menghafalkan sejarah, tetapi dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan, keluarga, kampus, maupun